Nani nggih. Nanti menunggu Dokter Nani. Kemudian Dokter Nani sudah hadir. Ini kita pretest dulu nggih, Bu Ibu. Saya akan ada beberapa pernyataan, nanti silakan disiapkan kertas alat tulisnya. Disiapkan untuk menjawabnya benar apa salah. Tidak usah takut untuk salah apa benar ya Bu, nanti kita sama-sama dalam belajar nggih. Ngelok. Silakan Bu, ini untuk yang pertanyaan pertama. Pernyataan pertama, bayi lahir segera menangis merupakan salah satu tanda bayi lahir sehat. Benar atau salah? Silakan. Benar, Bu. Ditulis aja Bu, nanti ditulis. ditulis aja nanti. Kemudian sudah kita ke pernyataan selanjutnya. Pemberian ASI eksklusif pada bayi diberikan sampai umur 4 bulan. Benar atau salah? Kemudian yang keempat, yang ketiga, pemberian makanan bergizi pada bayi dapat mencegah perdarahan pada bayi karena kekurangan vitamin K1. Benar atau salah? Selanjutnya, bayi tidak mau menyusu merupakan salah satu tanda bahaya bayi baru lahir. Benar atau salah? Yang kelima, salah satu posisi menyusui yang benar adalah wajah bayi menghadap payudara ibu. Benar atau salah? Untuk yang selanjutnya, imunisasi BCG dapat menjaga kekebalan tubuh pada bayi sehingga tidak mudah kena penyakit polio. Benar atau salah? Yang selanjutnya, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah merawat bayi dapat menjaga bayi agar tetap sehat. Benar atau salah? Pernyataan selanjutnya, menghindarkan bayi dari asap rokok maupun asap dapur dapat menjaga bayi tetap sehat. Betul atau salah? Kemudian, suhu bayi dikatakan demam jika suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Benar atau salah? Dan yang terakhir, akta kelahiran dapat dipergunakan untuk persyaratan masuk sekolah. Benar atau salah? Oke, sudah. Nanti kita bisa melihat jawabannya setelah mendengarkan materi, ya. Nanti kita cocokkan bersama-sama.
Untuk selanjutnya, materi pertama yaitu tentang perawatan bayi baru lahir. Saya akan memaparkan materinya. Berdasarkan materi dari kelas ibu hamil, nggih. Petunjuk ibu hamil yang materi pertemuan ketiga, yaitu yang pertama tentang tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan neonatus 6 jam sampai 28 hari, tanda bahaya bayi baru lahir, cacat bawaan pada bayi, perawatan metode kanguru, posisi pelekatan menyusui bayi yang benar, pemantauan pertumbuhan bayi dan pemberian imunisasi, menjaga bayi agar sehat, terutama di masa pandemi, akte kelahiran, dan sekilas tentang penyakit menular seksual. Untuk yang pertama yaitu tanda bayi baru lahir. Tanda bayi lahir sehat dikatakan lahir sehat apabila bayi segera menangis setelah lahir, tubuh kemerahan, bergerak aktif, beratnya antara 2,5 sampai 4 kg, dan menghisap ASI-nya dengan kuat. Ini dikatakan bayinya lahir sehat ya Ibu-Ibu. Kemudian apa yang perlu kita lakukan pada bayi baru lahir, perawatan apa saja? Yang pertama, menjaga bayi tetap hangat, yaitu dengan menggunakan topi, bedong, sarung tangan, sarung kaki, supaya apa? Tidak kedinginan. Kemudian melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Biasanya ini dilakukan segera setelah bayi lahir dan dilakukan kurang lebih selama 1 jam. Fungsinya apa IMD ini? Yaitu untuk kontak bonding antara ibu dan bayi, juga untuk sebagai awal pertama yaitu menyusui pada ibu untuk mencari putingnya nggih, puting bayi, puting ibu nggih. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan salep mata. Biasanya bayi yang baru lahir nanti akan diberikan salep mata antibiotik oleh petugasnya. Gunanya apa? Untuk mencegah dan mengobati infeksi pada mata setelah melewati jalan lahir, seperti itu. Nanti dikasih salep mata kalau bayinya sudah lahir, Bu, kanan kiri. Kemudian selanjutnya itu memberikan suntikan vitamin K1 di paha kiri. Setelah lahir juga bayi nanti akan langsung diberikan suntikan di paha kiri, yaitu suntikan vitamin K1. Fungsinya apa? Untuk mencegah adanya perdarahan. Yang selanjutnya itu perawatan tali pusat. Setelah bayi lahir, tali pusat kan dipotong, Bu, lalu dikasih biar penjepit tali pusat biar tidak ada perdarahan. Setelah itu perawatannya bagaimana? Perawatannya dibungkus dengan kasa steril, tidak usah dikasih apa-apa, tidak usah dikasih betadin, apalagi diberi ramuan-ramuan atau dipupui kayak bobok-bobok gitu, enggak perlu. Cukup dengan kasa steril. Tujuannya yaitu untuk mencegah infeksi dan tali pusatnya cepat kering. Selanjutnya yaitu pemberian suntikan HB0. Suntikan HB0 yaitu hepatitis. Untuk mencegah penyakit hepatitis, ini merupakan salah satu imunisasi yang pertama diberikan umur 0 sampai 7 hari. Biasanya 1 jam setelah vitamin K1 langsung diberi suntikan, tapi ada bisa juga setelah itu, atau batasnya 0 sampai 7 hari pemberiannya. Lalu pelayanan kesehatan neonatus. Bayi itu kan sangat rentan sekali nggih Ibu-ibu. Resiko kematiannya sangat besar apalagi di hari-hari pertama bayi baru lahir.
Maka dalam hari-hari pertama bayi lahir dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan. Biasanya nanti ada kunjungan dari bidan desanya. Minimal 3 kali, nanti saat dikunjungi 1 kali, lalu di pelayanan kesehatan 2 kali, dan di posyandu 3 kali. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi atau mengetahui sejak dini adanya kemungkinan atau kelainan pada bayi. Karena bayi sakit itu gejalanya tidak dapat dikenali, sulit dikenali dan cepat sekali menjadi parah sehingga hingga menyebabkan kematian juga. Jadi perlu dilakukan pemantauan atau pelayanan kesehatan neonatus minimal 3 kali. Yang pertama itu kunjungan neonatus 1, yaitu 6 jam sampai 48 jam setelah lahir. Untuk kunjungan neonatus kedua yaitu pada hari ke-3 sampai ke-7 setelah lahir. Dan kunjungan neonatus ketiga pada hari ke-8 sampai 28 hari. Dengan juga bisa lihat untuk penjelasannya di buku KIA atau buku PINK yang dipunyai masing-masing, ya. Di situ juga ada penjelasan banyak sekali tentang bayi baru lahir, kesehatan bayi baru lahir, pemantauan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Mulai halaman 32 ke belakang. Kemudian yang perlu kita ketahui untuk bayi baru lahir yaitu adanya tanda bahaya. Tanda bahaya kita perlu mengetahui sejak dini. Apa saja yang merupakan tanda bahaya bayi baru lahir? Yang pertama, tidak mau menyusu. Kalau tidak mau menyusu, bayinya akan kekurangan cairan. Nanti akan lemes. Kalau lemes nanti karena kekurangan cairan, akhirnya bisa meninggal. Nah, seperti itu. Namanya hipoglikemi, kekurangan cairan, kekurangan. Ibu, ya. Oke, alhamdulillah ya. Pagi ini ya jumpa dengan saya kali ini lewat Zoom meeting ya. Zoom meeting yang yang ini memang bisa jadi solusi untuk bertemu ya bagi ibu-ibu apalagi pandemi seperti ini, di mana misalkan pertemuan langsung tidak bisa dilakukan, ini bisa jadi salah satu solusi bagi ibu-ibu nih. Jadi ibu-ibu tetap bisa untuk mengikuti meskipun dari rumah. Bu Eli, ini di tampilan saya ada host disable partisipan screen sharing. Ini saya tidak bisa screen sharing. Bentar, Dok. Ya. Coba, Dok. Coba lagi, Dok. Sudah bisa apa belum, Dok? Ya, oke. Sudah? Sudah? Kelihatan? Terlihat nggih? Iya, sudah. Oke. Ya. Ini ibu-ibu dari kelas ibu hamil desa Sugirjo, Bu Eli. Iya. Oh ya. Oke, ibu-ibu, perkenalkan sebelumnya, nama saya Dr. Nani Sugiyarti. Pagi ini saya akan mengisi materi kelas ibu hamil, mengenai kehamilan dengan COVID. Ya. Maka pertama-tama kita klik di sini, kita klik lama. Nanti akan muncul seperti ini. Kita copy, kemudian kita keluar ke menu. Oke. Nah, ibu-ibu perlu kita ingat ya ibu-ibu ya, di tahun 2019 kemarin akhir 2019 ini kita mendengar ada infeksi COVID yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Ada yang tahu ini Wuhan di mana, ibu-ibu? Di Cina, dan dalam waktu singkat di seluruh belahan dunia akhirnya terkena juga dampak dari virus COVID ini. Kalau di Indonesia kita pemerintah mulai mengumumkan di Indonesia ada terimbas juga dengan pandemi pada tahun 2020 bulan Maret.
Di mana saat itu ibu-ibu pasti teringat nggih, anak-anak mulai tidak masuk sekolah. Ya. Nah, untuk di Kabupaten Pati sendiri, jadi total dari awal pandemi sampai tanggal 1 September kemarin, total terkonfirmasi ini mencapai 9.828 orang yang meninggal terkonfirmasi sampai 1.393 orang. Ini tentunya cukup tinggi nggih ibu-ibu untuk angka kematiannya. Untuk ibu hamil sendiri di Indonesia, jadi sampai tanggal 14 September nggih ini ada 1.483 yang terinfeksi. Nah, bagaimana di tempat kita sendiri, Bu-Ibu? Jadi, untuk di Puskesmas Gabus 2 sendiri, dari bulan tahun 2021, dari awal tahun, ini ada total 8 orang. Dari jumlah kehamilan 222 orang. Jadi sekitar 3,6%. Di bulan Juni, ini ada total kasus konfirmasi pada ibu hamil, yaitu dari 29 ibu hamil didapatkan 5 ibu hamil yang terinfeksi. Jadi cukup tinggi nih. Ini pada bulan Juni kemarin memang kasus tertinggi dari COVID, di mana kalau di persentase ini ada sekitar 17,24%. Sehingga ini sangat dari ibu hamil sangat butuh perhatian nih, karena ternyata angka kejadiannya cukup tinggi. Nah, di sini untuk apa itu coronavirus disease ya, atau disingkat COVID-19. Ini berasal dari jenis baru coronavirus. Kenapa kok sangat apa bedanya apa dengan virus corona yang lain? Padahal yang virus corona ini ternyata kan tidak cuma COVID ya, ibu-ibu ya, yang menyebabkan COVID. Ternyata yang menyebabkan SARS juga itu dari virus dari coronavirus. Kemudian yang menyebabkan penyakit MERS, ya, mungkin yang kasus MERS dulu dari jamaah haji itu juga dari jenis coronavirus, tapi kenapa kok kali ini beda sekali, nggih? Lebih istilahnya lebih diperhatikan oleh WHO, karena memang ini sangat mudah menular dibandingkan dengan jenis virus yang lainnya. Nah, untuk gejala ibu-ibu, jadi yang paling umum. Nah, kalau orang terinfeksi, ya, misalkan virus hari ini masuk, tidak langsung akan menimbulkan gejala. Jadi butuh waktu, bervariasi antara individu satu dengan yang lain. Minimal 2 hari, ya, 2 sampai 14 hari dari virus masuk baru akan timbul gejala yang dinamakan dengan masa inkubasi. Jadi gejala yang paling umum sering ditemui apa ibu-ibu? Dari mulai demam, ya, demamnya biasanya demam tinggi lebih dari 38 derajat, tapi ini pun bervariasi karena sekarang kan kebanyakan sudah tervaksinasi, jadi mungkin ada juga yang gejalanya tidak sampai demam tinggi. Nah, ini perlu nanti diwaspadai dengan melihat jenis gejala lainnya. Kemudian yang paling umum ada batuk, kemudian anosmia atau hilang penciuman. Nah, ini terutama kalau varian Delta ini sering sekali ada hilang penciuman. Kemudian sesak napas. Nah, gejala lain bisa juga berupa nyeri otot. Jadi kalau orang bilang nyeri otot, awake loro kabeh gitu nggih. Nah, itu. Kemudian lemas. Nah, ini yang membedakan. Kemudian sakit kepala, mual dan muntah. Nah, bahkan bisa terjadi diare. Nah, ini tadi yang saya bilang cara penularannya cepat sekali, bahkan transmisi melalui udara. Jadi ibu-ibu, ini memang alhamdulillah untuk kasus COVID di bulan Agustus bahkan September ini sudah mulai menurun. Akan tetapi selama pemerintah belum mencabut status pandemi, mohon ibu-ibu untuk waspada. Jadi jangan ini dulu, jangan kehilangan kewaspadaan dulu. Wah, kayaknya sudah aman. Belum, ibu-ibu. Jadi di wilayah kita, di Puskesmas Gabus 2 ini masih ada kasus konfirmasi. Ada di 3 desa ini masih ada pasien dengan kasus konfirmasi. Jadi mohon jangan kekurangan, jangan menurun untuk kewaspadaannya. Karena virus ini masih mudah sekali ditularkan. Ya, bisa melalui terutama dari droplet. Jadi dari bersin, dari cipratan ini
dari batuk, kemudian dropletnya terpercik, ya, kemudian menempel di benda mati. Nah, bedanya lagi tadi dari virus yang lainnya, dari generasi virus corona yang lainnya. Selain ini mudah menular, ya, juga bisa menempel dan bisa hidup di benda mati. Itu yang bikin cepat sekali menular, karena dia bertahan lama di benda mati. Nah, bahayanya apa Ibu-Ibu? Kalau sampai menginfeksi pada ibu hamil. Jadi, ibu hamil dengan komorbid, ya, komorbid ini artinya yang punya penyakit lain. Misalkan ada darah tinggi, ada asma, ada kencing manis. Ini mempunyai resiko yang lebih tinggi, ya, untuk terjadi gejala yang berat dibandingkan dengan yang tidak punya penyakit lainnya, penyakit penyerta. Kemudian di beberapa kasus, ya, ibu hamil dengan COVID ini menyebabkan gawat janin dan juga persalinan prematur. Nah, ini ibu-ibu yang menjadi perhatian. Jadi tentunya semboyan kita masih tetap, ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk screening dan diagnosis COVID pada ibu hamil, ini kalau di puskesmas ini dengan memakai masih, ya, dengan swab antigen. Biasanya dari HPL itu dari perkiraan lahirnya kurang 10 hari. Jadi H-10 akan dapat undangan untuk dilakukan swab antigen. Kecuali apabila ibu hamil, ya, yang akan melahirkan, kemudian belum sempat dilakukan swab antigen karena waktu persalinannya maju, maka pada saat mau persalinan akan dilakukan swab antigen. Nah, kemudian ANC pada ibu hamil yang terkonfirmasi. Jadi pada ANC, ya, secara umum, ya, dengan pada ibu hamil yang tidak terkonfirmasi, dulu kan memang mendapat jatah, jadi minimal 4 kali ANC, ya, 4 kali untuk kontrol rutin kehamilan. Akan tetapi di masa pandemi ini, ya, ini ada perubahan kebijakan, jadi minimal 6 kali untuk pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Nah, apabila ada ibu hamil terkonfirmasi, ini istilahnya ibu hamil terkonfirmasi adalah ibu hamil dengan positif COVID, ya. Itu untuk kontrol langsung bisa ditunda selama tidak ada keluhan. Ya, disarankan untuk konsultasi, ya, lewat by phone untuk menghubungi tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Jadi, jika tidak ada keluhan ditunda, jika ada keluhan bisa telekonsultasi terlebih dahulu. Kemudian untuk konsultasi ANC atau konsultasi untuk periksa kehamilan secara langsung, secara fisik minimal 6 kali, ya, dengan ibu itu untuk ibu hamil dengan risiko rendah. Bisa lebih dari 6 kali apabila memang diperlukan, sesuai dengan saran tenaga kesehatan apabila ibu hamil memang ada risiko-risiko kehamilan tertentu. Kemudian untuk tata laksana ibu hamil dengan COVID positif. Jadi jika gejalanya ringan, ya, tapi tidak punya penyakit penyerta, maka cukup isolasi mandiri di rumah. Ya, ini pengalaman yang kemarin, ya, untuk ibu hamil yang terkonfirmasi di wilayah Puskesmas Gabus 2 itu kemarin ada yang ada gejala yang ringan, jadi cukup isolasi mandiri di rumah. Kemudian ada juga yang gejalanya sedang ke berat, jadi memang ada satu yang harus opname. Kemudian ibu hamil dengan gejala ringan tapi punya komorbid, jadi ada penyakit tambahan atau penyakit penyerta harus dirawat di rumah sakit. Jadi nanti kalau memang sampai ada ibu hamil yang terkonfirmasi, mohon nanti untuk riwayat kesehatannya, nanti dikomunikasikan dengan jelas pada tenaga kesehatan. Jadi kami di sini juga nanti akan lebih memberikan perhatian pada ibu-ibu dengan penyakit penyerta. Kemudian ibu hamil yang punya gejala sedang berat, ya, gejala sedang berat ini ngeten ibu-ibu. Jadi gejalanya adalah, jadi demam tinggi, ya, lebih dari 38 derajat itu lebih dari 2 hari. Kemudian ada disertai sesak nafas. Itu harus segera dirujuk ke rumah sakit. Nah, bagaimana tata cara isolasi mandiri ke ibu hamil yang terkonfirmasi?
Jadi ibu hamil ini harus punya